Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Oh iya, perkenalkan, nama aku Tiara Azahra Amawanto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM A510210130. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin nih ke teman-teman semua mengenai biota laut. Sebelumnya, aku mau nanya nih sama teman-teman semua, kira-kira biota laut itu apa sih? Nah, biota laut itu adalah apapun makhluk hidup yang berada di lautan, baik hewan, tumbuhan, ataupun karang. Lalu, apa aja sih yang termasuk ke dalam biota laut? Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi biota laut kali ini, kalian bisa men-scan kode barcode yang udah aku siapin nih teman-teman. Di dalam barcode tersebut, kalian bisa melihat ilustrasi contoh makhluk hidup apa saja yang ada di lautan. Kalau begitu, ayo kita bahas satu persatu biota laut dari contoh ilustrasi tersebut secara bersama-sama. Yang pertama ada lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang dikenal dengan kecerdasannya. Nah, lumba-lumba ini adalah salah satu penghuni laut yang paling terkenal, teman-teman. Bentuknya itu seperti ikan, tetapi bukan ikan. Lumba-lumba ini termasuk mamalia, fauna yang melahirkan anaknya. Induk dan anak lumba-lumba ini sering terlihat di permukaan laut untuk menghirup udara. Fauna yang masih berkerabat dengan paus dan pesut itu bernapas lewat dua lubang yang berada di bagian atas kepalanya. Kecerdasan lumba-lumba sudah dikenal sejak lama. Lumba-lumba dapat mengenal dan mengingat orang. Lumba-lumba juga dapat dilatih untuk berhitung dan melakukan atraksi. Kira-kira teman-teman semua sudah pernah melihat atraksi lumba-lumba belum ya? Seakan-akan memiliki bahasa sendiri, lumba-lumba ini berkomunikasi dengan bunyi yang terdengar seperti siulan. Selain untuk berkomunikasi, gelombang suara yang dihasilkan oleh lumba-lumba ini dapat memantau benda-benda yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, lumba-lumba dapat berenang dengan cepat tanpa membentur benda yang ada di depannya, teman-teman. Yang kedua, penyu. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Kalian tahu tidak, ternyata hewan ini mirip loh dengan kura-kura, namun mereka mempunyai perbedaan. Perbedaan penyu dan kura-kura hanya terletak pada kakinya. Kaki penyu dan kura-kura berbeda karena mereka berbeda habitatnya. Kura-kura hidup di darat, sedangkan penyu hidup di laut. Penyu yang naik ke darat hanya penyu betina loh teman-teman, sedangkan penyu jantannya tidak pernah naik ke darat. Di darat, penyu betina akan bertelur dan menyimpannya di dasar pasir. Setelah itu, penyu betina akan kembali ke laut dan membiarkan telurnya hingga menetas. Namun, dari semua telur itu, hanya beberapa saja yang akan menetas. Karena selama berada di dalam pasir, telur-telur itu sudah terancam oleh manusia, biawak, dan reptil lainnya. Yang ketiga, kepiting. Kepiting merupakan salah satu hewan laut yang terkenal dengan capitnya yang besar. Perlu kalian ketahui, kepiting itu adalah hewan bercapit yang berasal dari kelompok krustasea yang memiliki kulit keras. Kepiting memiliki cangkang yang bulat dan lebih tebal. Meski tidak terlalu panjang, capit kepiting itu berukuran besar. Dalam keadaan hidup, kepiting jantan dan betina memiliki warna tubuh hijau kecoklatan tanpa motif. Kepiting memiliki 5 pasang kaki, sepasang kaki depan gunanya untuk menjepit makanan, 4 pasang lainnya untuk berjalan, dan berjalannya pun hanya bisa ke arah samping loh teman-teman. Yang keempat, ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Kira-kira kalian tahu tidak ini ikan jenis apa? Ini adalah ikan lepu atau ikan singa. Walaupun memiliki warna-warni yang cantik, kita harus berhati-hati nih kalau melihat ikan singa. Kenapa? Karena ternyata ikan singa termasuk ikan yang mempunyai racun yang berbahaya untuk hewan laut lainnya dan juga manusia loh. Ikan singa ini memiliki duri di seluruh tubuhnya. Dan duri inilah yang digunakan ikan singa untuk menyengat mangsa atau predator dengan racunnya. Selain duri dan sirip yang beracun, ikan singa juga memiliki sepasang tentakel yang terletak di atas matanya nih teman-teman.
Tentakel ini berfungsi untuk menarik mangsa baru bagi ikan singa, juga berfungsi untuk mendapatkan pasangan. Yang kelima, ubur-ubur. Ubur-ubur adalah binatang laut tanpa kepala dan bentuk tubuh hanya berupa tubuh dan tentakel. Teman-teman semua pasti pernah melihat ubur-ubur kan? Ubur-ubur itu memiliki bentuk seperti payung. Tubuhnya melengkung dengan bagian bawah terbuka. Bagian tengah payung adalah perut. Perut itu tersambung ke bagian menggantung seperti gagang payung pendek. Gagang payung yang pendek itu memiliki lubang di ujungnya. Fungsinya sebagai mulut dan anus. Di ujung payung bergantungan tentakel dan oral arm. Nah, apa kalian tahu teman-teman, ternyata ubur-ubur itu sudah ada sejak 650 juta tahun yang lalu loh. Artinya, ubur-ubur itu sudah ada sejak sebelum adanya dinosaurus. Ubur-ubur terdiri dari 90% air. Sebagian besar tubuh ubur-ubur terdiri dari mesoglea, yaitu bahan serupa jeli. Selanjutnya ada ikan pari nih. Ikan pari adalah jenis ikan yang tidak suka diusik keberadaannya dan seringkali berenang bebas dan dijumpai di perairan dengan dasar berlumpur, berpasir maupun di lingkungan berbatu karang. Ikan dengan tubuh yang menyerupai sayap yang membuatnya terlihat seperti melayang saat berenang, ternyata ikan pari ini sifatnya lebih tenang loh teman-teman dan tidak terlalu banyak menyerang seperti ikan hiu. Dia biasanya memakan ikan yang ukurannya tubuhnya lebih kecil. Ikan ini senang hidup dan menyimpan telur-telurnya di perairan pantai yang dangkal dan dekat dengan terumbu karang. Insang ikan pari terdapat di sisi tubuhnya dengan bentuk yang mirip dengan ventilasi udara. Ikan pari memiliki ekor yang panjang dengan duri yang sangat tajam. Ternyata tidak hanya tajam, ekor ikan pari juga memiliki racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Ini digunakan sebagai perlindungan dari serangan pemangsa yang ingin mengganggunya. Selanjutnya, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga. Tapi ternyata teman-teman, terumbu karang dalam laut bukan hanya jadi tempat tinggal ikan dan makhluk laut lainnya loh. Ternyata terumbu karang juga menjaga ekosistem laut. Wah, hewan warna-warni ini ternyata punya tugas penting di lautan ya. Sebelumnya, apa kalian tahu ternyata bahwa karang adalah keluarga fauna? Di sini banyak yang salah mengira nih teman-teman. Banyak orang mengira karang adalah tumbuhan, tapi sebenarnya karang adalah hewan. Dan karang mendapatkan makanan dari lingkungannya. Di lautan, keluarga dekat karang adalah anemon dan ubur-ubur. Yang terakhir ada rumput laut. Rumput laut adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, pasti kalian gak asing kan sama sumber daya bawah laut yang satu ini? Rumput laut ini adalah sumber daya alam bawah laut yang termasuk ke dalam sumber daya non-fish atau bukan ikan, juga salah satu sumber daya alam di laut yang bisa kita budidayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Mungkin teman-teman semua tidak asing dengan rumput laut karena pernah mencobanya sebagai topping di minuman segar, atau bisa juga ada di dalam camilan manis seperti jeli dan agar-agar. Nah, itu tadi materi mengenai biota laut. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah jelas? Mungkin materinya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga materi tersebut bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.